siapa? Dengan Ibu Kiki Handayani Purba. Perkenalkan, nama saya Kenzi. Pada hari ini saya akan mewawancara Ibu. Pertanyaan pertama dari saya, siapa yang paling berpengaruh dalam keputusan menjadi seorang guru? Yang berpengaruh itu adalah pertama dari orang tua dan dari diri saya sendiri. Kalau boleh tahu, support orang tuanya kayak gimana, Bu? Support orang tuanya adalah karena saya perempuan ya, jadi orang tua itu menginginkan saya itu jadi guru karena kelak nanti pun saya ketika sudah berkeluarga, maka saya itu adalah guru pertama untuk anak saya. Pertanyaan kedua, mengapa Anda tertarik untuk mengajar di tingkat SMA atau SMK? Sebenarnya kalau matematika itu, saya kan dulu kuliahnya ngambil jurusan matematika ya. Jadi saya itu sebenarnya bisa aja ngajar di SMP karena linear dengan mata pelajaran yang saya ambil. Kebetulan memang pas pertama saya kerja, bagian dari Sardiana itu membutuhkan guru matematika itu di unit SMK. Pertanyaan ketiga, di mana Anda menempuh pendidikan terakhir dan apa bidang keahlian Anda? Saya menempuh kuliah saya itu di Universitas Surya Kencana Cianjur dengan jurusan pendidikan guru. Pertanyaan nomor 4, bagaimana pengalaman mengajar Anda sebelumnya membantu Anda dalam mengajar saat ini? Pengalaman mengajar saya itu banyak sekali ya, mulai dari saya sejak kuliah pun kami sudah diajarkan untuk bagaimana cara mengajar. Jadi saya dulu pernah KKN juga. KKN itu ngajar di SD, ngajar di SMP, ngajar di SMA itu sudah pernah. Jadi pengalaman itu berbeda-beda dari setiap anaknya. Ada pengalaman yang memang menyenangkan, ada juga pengalaman yang memang tidak menyenangkan. Itulah keanekaragaman untuk mengajar anak-anak dari mulai tingkat SD, SMP, dan SMA. Kalau boleh tahu keenakan dan ketidakenakannya gimana? Kalau keenakannya tuh, kalau anak-anak SD itu biasanya dulu zaman saya waktu KKN itu saya pernah ngajar juga. Jadi pengalaman tuh kalau anak-anak SD itu dia harus lebih diarahkan. Ya, kemudian kalau anak-anak SMP itu saya juga pernah pengalaman ngajar di SMP. Kalau anak-anak SMP itu dia rasa ingin tahunya masih amat tinggi. Kalau anak-anak SMA itu sudah bisa dikondisikan dan sudah bisa mandiri sebenarnya. Karena apalagi kita sekarang kan pakai kurikulum merdeka ya, mereka harus merdeka belajar sebenarnya. Bagaimana Anda mempersiapkan rencana dan strategi pembelajaran sebelum masuk kelas? Saya biasanya rencana dan strategi pembelajarannya itu 1 hari sebelum saya ngajar. Misalkan saya ngajar di kelas A nih, misalkan materinya misalkan tentang materi yang baru, maka dari itu sejak sebelumnya itu saya mempersiapkan materi itu, misalkan bisa PowerPoint, bisa menggunakan Canva, bisa materi-materi yang lain, dan media-media yang lainnya juga. Misalkan bisa menggunakan matematika itu kan tidak hanya terus-terusan kita harus pelajari rumus soal. Dia juga bisa dalam misalkan saya mempersiapkannya, anak-anak itu memperhatikan dulu nih animasi atau apa gitu supaya lebih menyenangkan pembelajaran. Metode pembelajaran apa yang menurut Ibu paling efektif untuk siswa SMA dan mengapa? Metode pembelajaran yang paling efektif itu adalah mereka itu setelah saya terangkan, kalau sekarang itu kan kita wajib menggunakan deep learning ya. Deep learning itu adalah pembelajaran yang mendalam. Jadi biasanya anak-anak disarankan atau saya mengajarkan mereka untuk menggunakan pembelajaran metode deep learning. Bagaimana Ibu menyesuaikan cara mengajar untuk siswa dengan kemampuan berbeda-beda? Ya. Untuk cara mengajar anak-anak yang kemampuannya berbeda-beda itu memang sangat terlihat sekali jelas ya kalau di kelas itu. Jadi ada anak yang memang kalau saya terangkan 1 kali itu mereka langsung tangkap apa penjelasan dari saya. Ada juga anak yang memang itu harus dalam kondisi yang moodnya baik. Ada juga anak yang memang dia itu susah menangkap gitu. Jadi itu saya tidak pernah beda-bedakan mereka karena mereka memang misalkan 1 kelas itu saya tidak pernah. Tapi dengan cara pendekatan yang saya bedakan. Nah gitu. Jadi anak yang berpotensi cepat tangkap itu beda cara pendekatannya dengan anak yang tidak cepat tangkap. Jadi yang membedakan itu hanya pendekatan untuk belajarnya.
gitu. Metodenya pendekatannya yang berbeda. Saya tidak pernah membeda-bedakan mereka karena ya memang satu kelas, kemudian mata pelajarannya juga sama, nggak mungkin saya beda-bedakan. Cuman metode pendekatannya yang saya bedakan. Jadi tidak bisa sama. Misalkan si A ini cepat tangkap, berbeda dengan si B yang tidak cepat tangkap. Nah, itu cara pendekatan untuk dia mau belajar dengan saya yang saya bedakan itu. Nah, tidak bisa langsung. Kalau yang cepat tangkap itu bisa langsung. Tapi dengan anak yang tidak cepat tangkap itu tidak bisa langsung kita berikan langsung materi. Kapan biasanya Ibu menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran dan bagaimana penerapannya? Teknologinya misalkan seperti apa? Misalnya kayak TV, Bu. Biasanya saya setiap pelajaran saya selalu menggunakan PowerPoint, jadi saya selalu menggunakan Infocus. Kalau tidak ada Infocus, saya menggunakan Smart TV gitu. Jadi itu setiap pelajaran saya itu saya jarang sekali kalau tidak menggunakan teknologi, jadi saya selalu menggunakan teknologi. Nah, bagaimana cara Ibu menilai keberhasilan siswa selain ujian? Oke. Cara menilai keberhasilan siswa selain ujian itu bisa dari nilai sikapnya. Oke, kemudian bukan hanya dari bukan hanya dari mereka belajar saja, tapi bisa dinilai dari misalkan mereka punya kemampuan selain itu. Kan ada pembelajaran yang dinilai, terus ada juga keahlian yang non akademiknya. Nah, oke. Jadi non akademik anak itu ada yang akademiknya bagus, ada yang non akademiknya bagus, dan ada yang lebih menonjol. Jadi saya saya memaklumi dan saya sebagai guru juga bisa memahami ternyata anak ini tidak semua akademiknya yang bagus. Jadi non akademik juga kadang anak itu bisa menonjolkannya gitu. Jadi tidak selamanya akademik saja yang harus bagus, tetapi yang diharapkan itu antara akademik dan non akademik itu memang harus seimbang gitu ya. Nah, itu cara saya menilai selain dari ujian. Apa yang Ibu lakukan ketika ada siswa yang sulit fokus atau sering mengganggu proses belajar di kelas? Oke. Untuk menangani anak-anak seperti itu biasanya saya tegur mereka dengan internal. Saya berbicara misalkan 4 mata dengan mereka dan saya tanyakan, apakah kamu menyukai pelajaran saya, apa kesulitan dalam pelajaran saya, apa kendala yang kamu rasakan dalam pelajaran saya. Itu semua saya utarakan ketika saya panggil anak tersebut dengan internal. Berbicara langsung dengan saya tidak panggil anak tersebut atau tidak menjudge anak tersebut di dalam kelas atau misalkan saya tegur di dalam kelas, karena kalau kita langsung tegur dia di dalam kelas, maka dia akan merasa saya itu orang yang paling tersalahkan misalkan gitu ya. Jadi saya biasanya panggil anak itu, ajak ngobrol dengan baik, kemudian saya tanyakan kendalanya, apakah dia menyukai pelajaran saya atau tidak, terus bagaimana solusinya saya kasih tahu, misalkan kamu kalau di pelajaran saya kalau tidak suka atau kamu merasa sulit, kamu boleh belajar dengan saya hanya berdua gitu loh. Nah gitu. Tuh, apalagi? Apakah ada hukumannya? Kalau hukumannya sih ya, kalau hukuman itu memang ada hukuman. Cuman hukuman itu tergantung jenis pelanggarannya. Jadi kalau misalkan hanya baru 1 kali dia malas-malasan, maka kita panggil dulu. Kalau 2 kali tidak ada respon baik, maka kita panggil lagi. Kalau 3 kali, maka dia harus dipanggil bersama dengan orang tuanya. Bagaimana Ibu membangkitkan motivasi dan semangat belajar siswa? Oke, kalau membangkitkan motivasi itu kan tumbuh dari diri sendiri ya. Nah, motivasi itu tumbuh dari diri sendiri. Kalaupun kita berbicara tentang motivasi kepada anak, misalkan, ayo dong kamu semangat, tapi itu tumbuh dari diri sendiri. Jadi kita tidak bisa misalkan menyemangati orang, tapi orangnya tersebut tidak semangat dari dirinya sendiri. Nah, jadi saya paling saya kalau misalkan ada anak yang saya lihat dia misalkan motivasinya kurang, paling saya tanya, apakah hari ini kamu dalam keadaan baik-baik saja atau tidak? Kalau tidak baik-baik saja, bisa diobrolkan dengan kebetulan. Kalaupun tidak ada wali kelas, misalkan sekarang kan ada guru wali ya, mereka bisa berbicara dengan guru walinya, masalah apa, nanti guru wali menyelesaikan.
Kemudian kalau guru wali bisa menyelesaikannya, nanti guru wali lapor ke wali kelas, baru dari sana nanti ada solusinya. Nah, kayak begitu. Bagaimana Ibu memberikan umpan balik yang membangun kepada siswa agar mereka mau memperbaiki diri? Umpan baliknya misalkan Ibu selalu bilang kayak begini. Kalau anak SMA itu dia adalah sekolah menengah paling atas ya di antara yang lainnya. Jadi mereka itu kalau sekolah menengah paling atas itu adalah dia paling tinggi sebelum mahasiswa. Jadi mereka itu saya selalu bilang motivasinya kayak begini. Kamu itu nanti kalaupun tidak melanjutkan kuliah, kamu pasti akan berada di dunia pekerjaan atau di dunia kerja. Kalau misalkan dari sejak sekarang kamu dipupuk dengan rasa yang misalkan malas-malesan, tidak bergairah, kemudian tidak ada semangat, tidak ada support dari diri sendiri, itu dimanapun nanti kamu, misalkan kalau kuliah nih, kamu harus kejar dulu nih PTN yang kamu impikan, misalkan perguruan tinggi yang dia impikan. Nah selain itu kalau mau kerja boleh kerja, tapi dimanapun dia bekerja, dia harus memiliki semangat. Ya, kalau misalkan tidak memiliki semangat, maka kamu tidak akan mendapatkan pekerjaan yang kamu ingin, seperti yang kamu ingin. Nah, jadi umpan baliknya paling saya hanya memotivasi, kayak, ayo nih, kamu harus kejar PTN yang kamu mau. Kalau misalkan, Bu, saya belum bisa kuliah, Bu, saya mau kerja dulu. Oke, gak apa-apa kerja, tetapi semangat dari diri sendiri itu harus ada. Karena dimanapun nanti tempat kerja kamu, kalau kamu semangat, maka kamu akan merasa nyaman gitu. Ya, nah, kenyamanan itu yang dibangun dari diri sendiri. Kalau diri sendiri merasa tidak nyaman, berarti sampai kapanpun tempat, terus lingkungan, maupun teman-teman, itu tidak akan bisa membangun semangat kita. Ya, paling umpan baiknya seperti itu. Apa peran Ibu di luar kegiatan mengajar? Misalnya kegiatan sekolah atau ekstrakurikuler? Kebetulan di tahun sekarang Bu Kiki perannya hanya mengajar saja, tidak diberikan tugas dari sekolah untuk menjadi koordinator kurikuler, ekstrakurikuler, misalkan jadi pembina ekstrakurikuler itu Bu Kiki tidak diberikan dikarenakan jam mengajarnya sudah full. Gitu. Mengapa menurut Ibu? Hanya tambahannya wali kelas paling, wali kelas dan guru wali, itu saja. Mengapa menurut Ibu peran guru ini sangat penting? Tidak hanya mengajar, tapi juga membentuk karakter siswa. Iya betul, guru itu sangat penting sekali perannya ya. Kamu itu di sekolah, kamu itu satu hari itu kita lihat siklus untuk perharinya. Kamu itu kebanyakan membagi waktu itu dan di sekolah itu lebih banyak daripada di rumah, betul tidak? Ya, jadi misalkan kamu itu di sekolah itu terhitung bisa lebih dari 8 jam, tapi di rumah itu waktu dengan keluarga itu hanya sebentar. Ketika kamu bangun tidur, kamu persiapan untuk berangkat ke sekolah, sekitar jam 3 atau jam 4 kamu baru pulang ke rumah. Betul tidak? Bertemu dengan keluarga, dengan orang tua itu hanya sebentar saja. Maka dari itu, peranan guru itu betul-betul sekali untuk membangun karakter siswa itu betul. Karena guru itu adalah pengganti orang tua kamu sebenarnya. Ya, karena kamu menghabiskan waktu itu sangat banyak kalau di sekolah gitu. Jadi kalau di rumah itu orang tua itu ibaratnya hanya mendidik kamu itu sesaat. Betul tidak? Nah, yang tahu karakter kamu sebenarnya itu adalah guru di sekolah. Kebanyakan yang tahu karakter kamu itu adalah guru di sekolah. Jadi memang penting sekali peranan guru untuk membangun karakter siswa itu sangat penting sekali. Gitu ya. Misalkan guru itu bisa mengetahui kondisi kamu itu ketika kamu dari jam 7 pagi sampai jam 3 siang, dia tahu dan dia sudah tahu juga bad mood-nya kamu itu seperti apa. Mood kamu itu mereka sudah tahu. Nah, berarti guru itu bukan hanya sebagai pendidik. Jadi guru itu sebenarnya bisa jadi psikolog, bisa jadi guru, bisa jadi orang tua, ya. Jadi guru itu penting sekali memang mengetahui peserta didiknya satu orangnya. Ya, jadi memang amat penting untuk membangun karakter. Nah, jadi guru itu bisa membangun karakter siswa juga ya, Bu? Bisa banget, Bisa mengetahui ya, Bu? Bisa mengetahui. Jangankan membangun karakter siswa,
Guru itu tahu misalkan anak itu dalam kondisi baik-baik saja atau tidak. Misalkan dalam segi kesehatan nih, ya. Misalkan orang tua kamu itu katakan, mohon izin ya Bu, hari ini anak saya tidak bisa sekolah karena dia sedang mengalami demam. Nah, besoknya kamu sekolah lagi nih. Kondisi itu guru tahu loh. Misalkan anak ini apakah masih dalam keadaan sehat atau tidak, walaupun anak itu berbicara, saya sudah sehat Bu, saya mau belajar hari ini. Tapi guru tahu, sedalam itu yang guru ketahui tentang karakter anak itu. Jadi kita nggak bisa bohong ya Bu. Nggak bisa, kamu nggak bisa bohong sama guru. Kamu berbohong itu guru tahu sebenarnya, gitu. Ya. Oke Bu, sekian pertanyaan dari kami Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Oke, sama-sama. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat juga untuk kalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Sama.